Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahfi wal munadharah. Sekarang kita akan membahas terkait al-badihi al-hadsi atau proposisi aksiomatik yang bersifat intuitif. Al-hadsi itu artinya intuisi atau perasaan kuat yang ada di dalam diri kita. Al-badihi al-hadsi ini termasuk bagian dari at-tasdik al-badihi al-khafi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya at-tasdik al-badihi al-khafi itu ada dua. Yang pertama adalah al-hadsi, yang kedua adalah al-mutawatir. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan proposisi aksiomatik yang berdasarkan intuisi tersebut? Wa ammal badihiyul hadasiyu, dan adapun proposisi aksiomatik yang berdasarkan yang bersifat intuitif, fahuwa, maka adapun al badihi al hadsi kullu qadiyatin, ialah setiap qadiyah, setiap proposisi, yakunu yang ada hukmul akli, apa penghukuman akal, fiha di dalam qadiyah, bisubutil mahmuli, dengan tetapnya mahmul lil maudhu'i pada maudhu, binaan ialah berdasarkan ala mahsusatin ukhra, atas kejadian-kejadian konkret ukhra yang lain. Yang disebut dengan mahsusat ini adalah kejadian-kejadian yang diketahui oleh indera kita, baik itu indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, dan lainnya. Nah, kejadian-kejadian yang diketahui oleh indera kita itu disebut dengan mahsusat. Jadi yang dinamakan al-badihi al-hadsi ini adalah proposisi yang mana hukum yang terkandung di dalam proposisi tersebut akal membenarkan. Namun demikian, akal membenarkan hukum yang terkandung di dalam proposisi tersebut berdasarkan kejadian-kejadian konkret yang ada di alam nyata. Nah, kejadian-kejadian yang nyata ini, ini menjadi wasitoh, menjadi perantara akal bisa membenarkan proposisi tersebut. La yahtaju, yang tidak butuh al akil, apa akal, fil ilmi, di dalam mengetahui, bitaratu bihadhihi, dengan terakibatnya ini. Hadhihi yang dimaksud di sini adalah akibat. Alaiha, atas hadhihi yang lain. Alaiha yang dimaksud ini adalah sebab. Ila nadharin, pada nalar, wastidlalin, dan argumen. Nah, kejadian-kejadian konkret tersebut sebabnya diketahui oleh akal, akibatnya juga diketahui oleh akal, tanpa memerlukan nazar, tanpa memerlukan argumen. Sebab akibatnya ini diketahui oleh akal. Kejadian yang diketahui oleh indera kita itu, atau kejadian konkret itu, sebabnya diketahui oleh akal kita, akibatnya juga diketahui oleh akal kita, tanpa perlu berdalil, berargumen. Itu yang disebut dengan al-badihi al-hadsi. Wa min amsilatihi,
Dan ialah sebagian dari contoh-contohnya al-badihi al-hadsi qauluna adapun perkataan kita. Irtifa'ul ma'i adapun tingginya air fil anhari di dalam sungai sababu irtifa'i ma'il abari ialah sebab tingginya air sumur. Ini adalah qadhiyah atau proposisi. Yang menjadi maudhu adalah irtifa'ul ma'i fil anhar. Sementara yang menjadi mahmul adalah sababur irtifa'i ma'il abar. Hukum yang terkandung di dalam proposisi ini ialah ingin mengatakan bahwasanya tingginya air sumur itu disebabkan tingginya air yang ada di sungai. Ketika air di sungai itu banyak, maka air di sumur juga ikutan banyak. Yang menjadi sebab ini adalah tingginya air di sungai. Yang menjadi akibat ini adalah tingginya air di sumur. Nah, hukum yang terkandung di dalam qadhiyah ini demikian. Nah, akal membenarkan hukum yang terkandung di dalam proposisi ini. Namun, ya, akal membenarkan dengan bantuan atau dengan wasitoh kejadian-kejadian konkret yang disaksikan oleh mata kita. Maksudnya, ketika air di sungai itu meninggi atau banyak, maka air di sumur juga ikutan banyak. Dan ini berulang, terus berulang. Nah, sehingga hal tersebut membuat intuisi kita atau perasaan kita mengambil keputusan bahwasanya oh kalau demikian ya kalau demikian berarti tingginya air di sumur itu disebabkan karena tingginya air yang ada di sungai. Dengan kejadian-kejadian yang terus berulang itu ya, kemudian menyebabkan ya intuisi kita mengambil kesimpulan itu. Nah, dan akal membenarkan berdasarkan intuisi itu. Nah, itu yang dimaksud dengan al-badihi al-hadsi. Wa qauluna dan perkataan kita al-qamaru adapun bulan yastafiduh ialah memperoleh nuruhu apa cahaya bulan minasyamsi dari matahari. Ini adalah qadhiyah. Yang menjadi maudhu adalah al-qamar dan yang menjadi mahmul adalah yastafidu nuruhu minasyamsi. Hukum yang terkandung di dalam qadhiyah ini hendak ingin menyatakan bahwasanya cahaya bulan itu diambil atau didapatkan dari cahaya matahari. Nah, akal membenarkan proposisi ini, hukum yang terkandung di dalam proposisi ini. Itu berdasarkan kejadian-kejadian yang terus berulang bahwasanya ketika posisi matahari itu berjauhan, ya, posisi matahari dan bulan itu berjauhan, maka cahaya bulan meredup dan ketika mendekat ya, sama maka cahaya bulan terang. Nah, sehingga hal tersebut membuat intuisi kita mengambil kesimpulan bahwasanya oh kalau demikian berarti cahaya bulan itu diperoleh dari cahaya matahari dari kejadian-kejadian itu. Jadi cahaya bulan itu adalah akibat sementara cahaya matahari itu adalah sebab. Matahari itu adalah sebab. Nah, akal mengetahui sebab akibat ini berdasarkan kejadian-kejadian itu tanpa nawar dan istidlal, berargumen. Nah, itu yang disebut dengan al-badihi al-hadsi, yaitu proposisi aksiomatik yang berdasarkan intuisi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.